Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah guys, dengan diberikan nikmat sehat itulah Warisan Berkah masih beraktivitas dan kita mensyukurinya dengan berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah oke guys, ini langsung aja kali ini teman-teman saya ajak untuk melihat aktivitas Warisan Berkah, rutinitas sehari-hari. Dan kali ini kita belajar berkebun sawit melalui alam sekitar lingkungan perkebunan sawit. Karena belajar itu juga tidak hanya kepada guru, itu yang lebih menyentuh ilmunya itu kita langsung belajar dari alam sekitar ini. Nah, siapa guru alam yang kita maksud? Yang banyak nilai fisiologinya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar rutinitas sehari-hari baik itu hanya 1 jam 2 jam itu akan menghasilkan seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah ini kita contoh fisiologinya belajar dari alam mengenai rumah pundung rayap. Nah gimana rahasianya untuk bisa membangun bukit ini, rayap-rayap kecil yang patut kita ambil hikmahnya yang bisa kita terapkan dalam berkebun sawit. Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go! Nah oke guys, sebelum kita berkebun yang belajar dari alam, sebelumnya kita bersolawat dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askilid dolimin bidolimin wa rijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah oke guys, kita lanjut aktivitas Warisan Berkah di pagi hari guys. Ini merupakan rutinitas kegiatan Warisan Berkah di saat kita tidak ada acara di luar, itu kita sempatkan untuk merawat perkebunan sawit ini. Walaupun hanya kadang 1 jam sampai 2 jam. Nah gimana kelanjutan aktivitas Warisan Berkah ini yang mengambil ilmu dari alam? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Nah ini kita lihat itu Warisan Berkah sedang beraktivitas untuk merawat perkebunan sawit ini. Dan itu kita lihat itu gulmanya sangat semak sekali, itu kita sengaja semakkan karena nanti semakin semak itu untuk kita jadikan pupuk kompos itu akan semakin bagus. Nah itu terlebih dahulu itu kita jabuti anak kayunya
itu agar anak kayu nanti itu tidak tumbuh lagi. Kalau kita babat itu nanti tumbuhnya itu akan semakin banyak karena tunas-tunasnya itu akan bermunculan. Tapi kalau kita jabuti ini nanti akan mengurangi tumbuh lagi. Di sini di warisan berkah itu dalam merawat memupuk perkebunan sawit ini, yang usianya perkebunan sawit ini sudah sekitar antara 25 tahun sampai 29 tahun, karena waktu itu penanamannya tidak serempak, itu perawatannya itu secara manual. Nah seperti ini. Nah gulma-gulma itu jarang kita semprot. Itu kalau kita semprot itu kalau nengok keadaan terlalu gulmanya anakan kayu itu terlalu banyak, itu perlu kita semprot. Itu pun hanya sekali-sekali, dan setelah kita semprot harus tetap cepat kita lakukan pemupukan, karena nanti kalau sering kita semprot nggak cepat kita pupuk itu akan stres. Dan jangan sekali-kali itu melakukan penyemprotan di musim kemarau. Nah oke guys, ini kita lihat warisan berkah sedang mencabuti anak kayu itu guys, itu kasapan, karena kasapan itu akarnya akar serabut, jadi mudah kita cabut. Itu manfaat sekali. Kalau secara alami ini nanti kita tumpuk untuk kita jadikan kompos, tidak ada efek samping. Oke, dan selanjutnya setelah kita jabutin tadi itu, ini saatnya untuk pembabatan gulma-gulmanya rumput ini. Dan mengenai pembabatan gulma ini di warisan berkah selalu memakai alat yang legendaris. Ini alat parang babat, ini dari Medanan, ini umurnya itu sekitar 25 tahun itu. Karena warisan berkah dalam perawatan selalu memakai parang ini untuk pembabatan. Karena di sini di samping cepat pengerjaannya, juga istilahnya kita sambil berdiri dan minim resiko, karena di daerah warisan berkah itu untuk perawatan memakai alat mesin babat itu sering terjadi kecelakaan. Juga itu modal minyak, sehingga di warisan berkah ini karena sejak dulu itu tidak mau memakai mesin, itu pernah memakai mesin, tapi lebih bagus itu kita pakai parang babat ini, karena nanti hasilnya itu rumputnya itu akan mengumpul yang nanti akan kita jadikan kompos. Lain kalau mesin itu akan menyebar. Nah itulah sekilas mengenai cara perawatan di warisan berkah yang selalu memakai alat legendaris, alat tradisional parang babat. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini tadi kegiatan rutin pagi hari ini kita dapat satu bak kecang sekitar kurang lebih 15 menit. Ini satu batang guys, ini kita babatnya. Kita lihat hasilnya. Sekali lagi guys, ini penumpukan gulma pelepah ini kalau di ini termasuk lahan darat tapi dekat Sungai Anakan, itu sering banjir di sini. Kalau banjir besar itu ada 1 meter di sini. Nah inilah posisinya ladang warisan berkah ini banjir sebelum hari puasa kemarin itu. Ini sampai meluap. Nah itu di jalan itu. Nah itu sampai di jalan itu ketinggiannya itu sekitar kurang lebih 1 meter. Ini yang dekat dengan sungai ini. Yang tadi itu juga kita babat itu ya seperti ini. Dan ini jalan jembatan baru yang ternyata masih juga banjir. Nah ini arusnya deras sekali. Posisinya ini ladang warisan berkah. Walaupun sering terjadi banjir, hasil panennya itu tetap stabil.
Hasil panennya kadang surut itu sudah wajar karena lahannya itu lahan ekstrim yang rawan banjir. Yang penting semua ini tetap kita syukuri. Di balik banjir itu insya Allah itu ada keberkahan, ada nilai sisi baiknya, yaitu sawit menjadi adem di saat musim kemarau. Itulah kemenangannya. Juga dibutuhkan keterampilan dalam hal perawatan dan pemupukan di lahan ekstrim. Karena di sini sistem pemupukan di lahan banjir ini warisan berkah juga memakai teori yang dulu pernah kita videokan mengenai cara pemupukan di lahan banjir. Sistem impus itu yang paling tepat, itu juga sudah kita videokan. Dan mengenai pembuatan kompos di lahan banjir ini, itu juga hari ini tadi itu kita melakukan penumpukan pelepahnya. Nah, gimana caranya itu agar tidak hanyut juga sudah kita videokan. Oke. Dan lain lagi kalau yang di darat itu guys, itu yang enggak banjir. Nah, seperti inilah cara penumpukannya pelepah yang lahan tidak banjir, lahan darat. Itu akan lebih bagus lagi seperti ini. Dan ini juga sudah kita videokan kemarin. Nah, ini cara perawatan supaya cepat jadi pupuk, itu kita injak-injak seperti itu supaya padat dan cepat terjadi pembusukan. Oke. Tapi kali ini yang lebih utamanya itu ini agar pemagulma pelepah-pelepah yang kita jadikan kompos ini tidak hanyut di saat banjir. Untuk itu ini hanya mementingkan supaya tidak hanyut aja guys, itu kita lajur, enggak kita, kalau kita potong-potong itu nanti kecil-kecil akan hanyut. Juga rumput-rumput ini lainnya kita biarkan hidup biar nanti mengikat di atasnya agar tidak, kalau banjir besar itu tidak mengambang, terikat, jadinya tetap di sini ini. Karena juga fungsinya samping untuk menahan banjir agar komposnya ini tidak hanyut, juga untuk menaungi kelembapan tanah ini guys, ini di musim kemarau, mengurangi gulma, juga untuk kelembapan. Inilah hasilnya tadi. Ini kalau kita sistem gini itu, ini khususnya banjir itu ngambil brondolannya juga enak. Dan setelah ini nanti kita akan pupuk. Karena pemupukan itu yang perlu kita perhatikan, pertama itu harus bebas dari gulma dan bebas dari anakan kayu. Tentunya pelepah ini juga perlu dipruning agar nanti saat dipemupukan itu pelepah yang tidak sudah tegak produktif, yang mau mati itu tidak ikut berebut. Jadinya pemupukan fokus diserap oleh akar, tidak berebut sama gulma, juga sama pelepah yang gondrong. Nah, ini di warisan berkah ini pruningnya itu secara waktu panen ada yang gondrong itu, jadinya biaya kita itu ringan. Kemudian buahnya itu akan lumayan karena tidak sampai gondrong. Oke guys. Nah, itu tadi aktivitas warisan berkah untuk merawat perkebunan sawit ini yang di lokasi area ekstrim yang sering terjadi banjir. Tapi alhamdulillah kita dengan perawatan pemupukan istiqomah, walaupun hanya memanfaatkan untuk dijadikan pupuk di sekitar perkebunan sawit ini, juga dari sekitar lingkungan rumah yang bahan komposnya semuanya serba gratisan. Tapi alhamdulillah dengan menerapkan sistem ajak istiqomah dalam perawatan ini, insya Allah akan menghasilkan sawit yang melimpah. Dan di sini sifatnya warisan berkah, tidak menggurui, ini hanya sharing
berbagi pengalaman yang warisan berkah lakukan kurang lebih 25 tahun sampai 29 tahun. Dan hasilnya tentu sudah tidak diragukan lagi karena berapa tahun ini itu hasilnya masih stabil, masih pemecah rekor. Khususnya di TPH Swakarsa Mandiri. Walaupun 1 kali 2 kali itu mengalami penurunan itu hal wajar, apalagi ini hanya pupuk gawenan wong dewek. Tapi alhamdulillah sudah bisa menyanyi dari pemupukan kimia yang modal puluhan juta. Sementara ini hanya modal ratusan ribu. Oke. Dan yang lebih penting lagi, setelah kita melakukan perawatan pemupukan, tentunya kita tidak lupa terus berdoa supaya rezeki kita menjadi rezeki berkah, barokah. Dan mengenai rezeki yang kita dapat, semuanya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah semuanya yang akan menentukan rezeki kita. Nah, kita lanjut video ini di part kelanjutannya yang masih banyak syarat ilmu, khususnya bagi petani pemula yang tidak memiliki modal besar, tidak mempunyai lahan yang luas. Inilah solusinya. Mudah-mudahan ini dapat membantu untuk meningkatkan hasil panen sawit. Nah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.